Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi menggunakan algoritma Nearest-Neigmore dengan normalisasi untuk prediksi penyakit diabetes. Pertama-tama izin saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama Daud Ibrahim dengan NPM 0612113. Ada Ridho Binaliori dengan NPM 139, Ibnu Said Maulana NPM 126, dan terakhir saya sendiri Ibnullah dengan NPM 150. Dan untuk poin-poin penting pada presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga data yang digunakan, keempat hasil, dan yang kelima kesimpulan. Untuk yang pertama, untuk latar belakangnya, diabetes menjadi salah satu jenis penyakit yang termasuk paling banyak menderita di Indonesia. Diabetes adalah gangguan metabolisme kronis atau kronis yang disebabkan oleh ketidakmampuan pankreas dalam produksi insulin yang diperlukan tubuh. Diabetes juga dikenal sebagai silent killer karena sering tidak disadari, disebabkan oleh berbagai faktor genetik, berat badan, kurang olahraga, usia, tekanan darah tinggi, dan kadar kolesterol trigliserida yang tinggi. Tujuannya pertama untuk mengembangkan model klasifikasi berbasis algoritma KNN untuk memprediksi risiko penyakit diabetes, menganalisis pengaruh metode dan posisi data yang Z skor dan min-max terhadap operasi model klasifikasi KNN, menentukan K3 terbaik yang memberikan akurasi tertinggi dalam model klasifikasi KNN. Untuk membandingkan tingkat akurasi model klasifikasi KNN dengan dan tanpa normalisasi data untuk memprediksi penyakit diabetes. Selanjutnya ada data yang digunakan adalah data bersumber dari Kaggle Diabetes Dataset, dan sifat datanya sendiri itu numerik. Tujuan penggunaan data untuk mengidentifikasi kasus perbandingan prediksi yang mana kasusnya itu sendiri adalah penyakit diabetes. Lalu ada struktur data yang bersifat tabel. Variabel utama yang digunakan adalah glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, predictive function, dan umur. Lalu ada pre-processing data yang digunakan, yaitu data cleaning seperti menghilangkan data duplikasi dan mengkoreksi kesalahan data. Untuk proses yang pertama, variabel baru yang menyimpan data frame hasil normalisasi dengan kolom yang sama seperti dataset asli, tetapi nilai-nilainya telah dinormalisasi. Lalu pembagian data yang akan dilakukan training dan testing, yang mana data training berguna untuk melatih model yang akan diuji, sedangkan data testing set berguna untuk data uji di performer model. Nah, lalu selanjutnya di sini ada proses inisialisasi variabel, yaitu main access-nya berguna untuk menyimpan nilai akurasi dari setiap nilai K dan dari 1 hingga K1. Loop pada nilai K yang mana tahap ini mengintegrasi setiap nilai N dari 1 hingga 29. Pelatihan dan prediksi melatih mode KNN dengan sebagai jumlah tetangga terdekat yang digunakan untuk klasifikasi. Menghitung akurasi, lalu menghitung akurasi prediksi dengan membandingkan data Y prediksi dan data Y tes, dan menyimpannya di dalam array. Lalu proses yang selanjutnya yaitu fungsi dari range 1, K, dan 2, yaitu menghasilkan sebuah deretan bilangan ganjil dan mencetak N sebagai angka saat ini dalam iterasi mengambil elemen dari list atau array main ACC sebelum diindeks N1 karena indeks Python selalu dimulai dari 0.
Mode KNN dengan parameter N night burst diatur dari main ACC yang merupakan akurasi terbaik dari main ACC. Model kemudian dilatih menggunakan X-Train dan Y-Train. Model yang telah dilatih digunakan untuk memprediksi label kelas dari X-Test, menghitung confusion matrix antara label sebenarnya Y-Test dan prediksi model Y-prediksi. Membuat tabel hasil dengan baris menunjukkan label sebelumnya yang bernilai true dan kolom predicted. Lalu hasilnya yaitu sebelum data dikonversi dalam normalisasi Z-score maupun min-max, data berbentuk integer atau bilangan bulat dan dikonversi ke data frame dengan format bilangan float. Dan tujuan lebih mudah dibaca dan akurasi itu terbentuk dari float yang lebih presisi. Untuk nilai K yang telah diuji pada normalisasi Z-score akan dilakukan pengulangan hingga 30 kali untuk mencari nilai akurasi tertinggi, lalu mendapatkan hasil akurasi pada nilai K yang kelima, yaitu 70%. Nah, untuk nilai K yang melalui pengujian min-max akan dilakukan sama seperti tadi dengan tahap sebelumnya, 30 kali pencarian hingga menghasilkan pengujian sebanyak 30 dan mendapatkan hasil akurasi tertinggi berada di 74% di K30, di K terakhir. Nah, untuk hasil Z-score ini terlihat dari visualisasi confusion matrix. Untuk true position berada di 84, sementara false positive di angka 11. Dan false negatifnya gini ya, 23 dan true negatif 36. Nah, untuk hasil proses nilai akurasi min max yang dihasilkan visualisasi confusion matrix berbeda dibanding Z-score, yang mana true positifnya mendapatkan nilai 90 dan false positif di angka 9. Lalu sedangkan false negatif ada di 23 dan true negatif ada di 32. Nah, jadi kesimpulan berdasarkan pada hasil tersebut, yang lebih memiliki akurasi tertinggi adalah normalisasi dengan min-max yang memiliki akurasi 74% di K30. Dan proses pengujian dilakukan dengan normalisasi dengan menggunakan Z-score dan min-max. Pengujian yang dihasilkan nilai akurasi terbaik yaitu normalisasi dengan metode min-max. Jadi penelitian ini prosesnya itu kita mencari atau mengevaluasi sebuah metode normalisasi di antara Z-score dan min-max. Di antara kedua metode tersebut, mana akurasi yang paling tinggi untuk menganalisis penyakit diabetes untuk kelanjutannya. Jadi dataset yang digunakan itu sudah siap. Jadi tujuan utama dari penelitian ini itu untuk mengevaluasi model normalisasinya. Jadi seperti itu. Jadi yang tadi hasil terpentingnya itu adalah akurasi dari salah satu metode tersebut, yaitu min-max. Buka codingan dulu gak sih? Apa gak usah ya? Nggak usah deh rumah. Ya, langsung aja udah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.